Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang prosedur akuntansi penggabungan usaha. Dengan saya sendiri, Jaludwi Cahyo. Saya Siti Nur Alfiah. Saya Miftahul Jannah. Saya Sianggreni Sumawan 5. Dunia usaha semakin lama semakin berkembang dan persaingan dalam jenis produk, mutu produk maupun harga pemasarannya semakin ramai dan ketat sehingga seringkali timbul persaingan yang tidak sehat dan saling mengalahkan. Untuk mengatasi adanya saling merugikan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, perlu kiranya diadakan suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi itu salah satu bentuk kerjasama yang dapat ditempuh adalah dengan melalui penggabungan usaha antara dua atau lebih perusahaan dengan perusahaan yang lebih baik sejenis maupun tidak sejenis. Berdasarkan pernyataan Sadar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 22 paragraf 08 tahun 1999. Apa sih penggabungan usaha? Penggabungan usaha yaitu pertemuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain dengan memperoleh kendali kontrol atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis dan bentuk penggabungan usaha. Jenis dan bentuk penggabungan usaha itu ada dua, yaitu akuisisi. Akuisisi adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi, dengan memberikan aktiva tertentu mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Yang kedua, penyatuan kepemilikan, yaitu suatu penggabungan usaha di mana pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama menyatukan kendali atas seluruh atau secara efektif seluruh aktiva neto dan operasi kendali perusahaan yang bergabung tersebut dan selanjutnya memikul bersama segala resiko dan manfaat yang melekat pada entitas gabungan. Bentuk-bentuk penggabungan usaha. Yang pertama ada merger. Merger itu penggabungan usaha dengan cara satu perusahaan membeli perusahaan lain yang kemudian perusahaan yang dibelinya tersebut menjadi anak perusahaan atau dibubarkan. Perusahaan yang dibelinya sudah tidak mempunyai status hukum lagi dan yang mempunyai status hukum adalah perusahaan yang membelinya. Yang kedua, konsolidasi merupakan bentuk lain dari merger, yaitu penggabungan usaha dengan cara satu perusahaan bergabung dengan perusahaan lain membentuk satu perusahaan baru. Yang terakhir yaitu afiliasi, yaitu penggabungan usaha dengan cara membeli sebagian besar saham atau seluruh saham perusahaan lain untuk memperoleh hak pengendalian. Dalam praktik bisnis, penggabungan usaha dapat dilakukan dengan dua cara, penerbitan saham baru dan pembelian aktiva perusahaan yang diakuisisi. Dua cara ini yang pertama lahirlah metode pencatatan yang dikenal, yaitu pooling of interest method dan purchase method. Purchase method ini metode yang menggunakan nilai pasar dalam pengalihan aktiva dan kewajiban yang dialihkan. Selisih antara nilai pengalihan dan nilai buku merupakan keuntungan yang menjadi objek pajak penghasilan. Nah, di sini ada prosedur akuntansi penggabungan usaha yang sesuai metode pembelian tadi. Yang pertama adalah menyesuaikan nilai aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang akan digabung sebesar nilai wajarnya. Yang kedua, mencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasinya. Pengakuisisian ini mengeluarkan saham, maka nilai wajar saham tersebut sebesar harga pasar dan tanggal transaksi penggabungan. Yang ketiga, membuat jurnal pemilihan keaktiva dan kewajiban dari perusahaan yang digabung. Nah, apabila terjadi selisih antara nilai investasi dengan aktiva bersih yang diterima perusahaan pengakuisisian, maka selisih tersebut dicatat ke dalam rekening goodwill pada kelompok aktiva. Lalu metode yang kedua tadi itu metode penyatuan kepemilikan. Apa sih metode itu? Metode itu yang menggunakan nilai buku dalam pengalihan aktiva dan kewajiban yang dialihkan. Dengan kata lain, aktiva dan kewajiban itu perusahaan yang melakukan penggabungan usaha ditambahkan dalam perusahaan yang menjadi survei company. Oleh karena itu tidak ada selisih antara nilai pengalihan dan nilai buku, maka tidak terdapat objek pajak penghasilan. Di sini ada beberapa prosedur. Yang pertama, semua aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang bergabung dinilai pada nilai buku saat diadakan penggabungan.
Yang kedua, besarnya nilai investasi pada perusahaan yang bergabung berdasarkan jumlah modal perusahaan yang digabung atau sebesar aktiva bersih perusahaan yang digabung. Nah, apabila terjadi selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan ditambah kompensasi pembelian lainnya dalam bentuk kas ataupun aktiva lainnya dengan jumlah aktiva bersih yang diperoleh, maka harus diadakan penyesuaian terhadap modal perusahaan yang akan digabung. Yang terakhir di sini ada laporan keuangan gabungan, yaitu penjumlahan dari laporan keuangan milik perusahaan yang bergabung. Ada beberapa alasan yang muncul sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan untuk melakukan penggabungan usaha. Yang pertama yaitu manfaat biaya. Nah, manfaat biaya itu lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang membutuhkan melalui penggabungan dibandingkan melalui pengembangan, terutama pada keadaan inflasi. Yang kedua yaitu risiko lebih rendah atau lower risk, yaitu membeli produk dan pasar yang telah didirikan biasanya lebih besar risikonya dibandingkan dengan mengembangkan produk baru pada pasarnya. Penggabungan usaha kurang berisiko terutama karena tujuannya adalah diversifikasi. Yang ketiga adalah penundaan operasi lebih sedikit, yaitu fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat diharapkan untuk segera beroperasi, sedangkan apabila menggunakan fasilitas perusahaan yang baru akan menimbulkan masalah yang baru juga, misalnya perlunya izin pemerintah. Yang keempat, mencegah pengambil alihan, yaitu bertujuan untuk mencegah pengambil alihan di antara beberapa perusahaan. Yang kelima, akuisisi harta tidak berwujud. Penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumber daya yang tidak berwujud maupun berwujud. Akuisisi atas hak paten, hak atas mineral, database, pelanggan, atau keahlian manajemen mungkin menjadi faktor utama yang memotivasi suatu penggabungan usaha. Alasan lainnya, selain untuk perluasan, perusahaan-perusahaan mungkin memiliki penggabungan usaha untuk memperoleh manfaat dari segi pajak. Pembahasan selanjutnya mengasumsikan bahwa komunikasi bisnis terjadi di antara entitas yang terbentuk perseorangan terbatas melalui akuisisi saham biasa, kecuali disebut khusus. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu entitas lain dengan cara membeli sebagian atau seluruh modal atau sahamnya dengan tujuan untuk dikendalikan. Suatu akuisisi dapat dibiayai dengan kas atau saham. Akuisisi yang dibiayai dengan kas dilakukan melalui pembayaran kas atau setara kas atau penerbit surat utang kepada pemilik entitas target. Dengan pembayaran tersebut, pemilik lama entitas yang diakuisisi akan meninggalkan entitas tersebut dan digantikan oleh entitas pengakuisisi sebagai pemilik baru. Pembiayaan akuisisi dengan saham dilakukan dengan menerbitkan saham baru. Pembiayaan jenis ini dilakukan dengan menerbitkan saham baru atau melakukan kembali saham treasure atau pembendaharaannya yang diberikan kepada pemilik lama entitas target. Contoh perhitungan harga jual akuisisi itu pada tanggal 1 Januari 2023, PT Sukses Indo mengakuisisi 3 juta lembar saham biasa PT Mandiri Jaya dengan harga 1.500 per saham. Pengeluaran terkait akuisisi meliputi itu yang pertama biaya konsultan dan penilai sebesar 150 juta rupiah, yang kedua biaya administrasi surat menyurat sebesar 10 juta rupiah. Harga akuisisi dibayar dengan menerbitkan 1,5 juta lembar saham PT Sukses Indo dengan nilai nominal sebesar 1.500 dan harga pasar sebesar 2.500 per lembar kepada pemilik lama PT Mandiri Jaya. Pengeluaran biaya konsultan dan administrasi dibayar tunai. Harga perolehan investasi 3 juta lembar dikalikan dengan 1.500 rupiah, hasilnya yaitu 4,5 miliar. Dengan jurnal pencatatan investasi dalam saham biasa debit sebesar 4,5 miliar, beban debit sebesar 160 juta rupiah. Selanjutnya saham biasa 1,5 juta dikali 1.500, kredit sebesar 2 miliar 250 juta rupiah. Dengan tambahan modal di sektor kredit sebesar 1 miliar 590 juta
dan yang terakhir kas kredit sebesar 160 juta rupiah. Selanjutnya kita bahas tentang akuntansi untuk pembelian dengan diskon. Sebelum mengakui keuntungan pembelian dengan diskon, pihak pengakuisisi menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih, serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi. Jika selisih lebih nilai wajar entitas yang diakuisisi tetap ada, pihak pengakuisisi mengakui keuntungan yang dihasilkan dalam laporan laba rugi pada tanggal akuisisi. Keuntungan tersebut diatribusikan kepada pihak pengakuisisi. Contoh soalnya sebagai berikut. Misalnya, kasus kombinasi bisnis PT ABC mengakuisisi PT XYZ. Harga akuisisi adalah 7,5 miliar dan harga wajar kepentingan non-pengendali berdasarkan penilaian appraisal company adalah 1,8 miliar. Penyelesaiannya, pertama, harga ekuitas yang diakuisisinya 7,5 miliar, harga wajar kepentingan non-pengendali 1,8 miliar. Total keduanya, total harga wajarnya yaitu 9,3 miliar. Total nilai wajar entitas yang diakuisisi 9,5 miliar. Perhitungan diskon pembeliannya yaitu total harga wajar sama dengan harga akuisisi ditambah harga wajar kepentingan non pengendali. Total harga wajarnya 7,5 miliar ditambah 1,8 miliar sama dengan 9,3 miliar. Jadi diskon pembeliannya itu total nilai wajar entitas yang diakuisisi dikurang total nilai harga wajar. Diskon pembeliannya itu 9,5 miliar dikurang 9,3 miliar. Jadi diskon pembeliannya adalah 200 juta. Jadi keuntungan dari diskon pembelian adalah 200 juta. Selanjutnya adalah akuntansi untuk goodwill. Kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku yang diperoleh ditetapkan sebagai goodwill. Penetapan kelebihan tersebut adalah bahwa nilai buku dan nilai wajar dari aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasikan adalah sama. Pada akuisisi dalam lingkungan hubungan induk anak, diferensial biaya atau nilai buku tidak dicatat dalam buku perusahaan induk maupun buku perusahaan anak. Oleh karena itu, jumlah yang muncul pada neraca konsolidasi perusahaan induk dan perusahaan anaknya dicatat melalui prosedur kertas kerja yang menyesuaikan nilai buku perusahaan anak untuk merefleksikan diferensial biaya atau nilai buku untuk tujuan kertas kerja konsolidasi. Jadi kesimpulannya, goodwill ialah selisih lebih harga akuisisi dengan nilai wajar ekuitas yang diakuisisi. Dalam PSAK 22 mensyaratkan goodwill dialokasikan ke pihak pengendali atau perusahaan induk yang memiliki saham perusahaan anak lebih dari 50%. Dengan demikian, nilai goodwill adalah selisih dari jumlah harga ekuitas yang diakuisisi dan jumlah harga wajar kepentingan non-pengendali atau perusahaan anak. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kasus pada goodwill tadi, di mana PT Indah mengakuisisi PT Damai Sentosa. PT Indah ini memiliki total harga wajar 8,5 miliar yang mencerminkan 80% harga ekuitas yang diakuisisi 6,8 miliar dan 20%-nya itu harga wajar kepentingan non pengendali 1,7 miliar. Perhitungannya, harga ekuitas yang diakuisisi itu 6,8 miliar. Terus total nilai wajarnya itu 7 miliar. Total goodwillnya 200 juta. Lalu goodwill pihak pengakuisisi itu kan 80% sama dengan 160 juta. Goodwill kepentingan non pengendali itu 40 juta. Misalkan harga wajar kepentingan non pengendali dihitung 1,66 miliar. Perhitungannya adalah harga ekuitas yang diakuisisi 6,8 miliar. Sedangkan harga wajar kepentingan non pengendali itu 1 miliar 660 juta. Lalu total harga wajarnya itu 800 miliar 460 juta. Nah, total nilai wajar entitas yang diakuisisi itu 7 miliar. Goodwillnya sama dengan 1 miliar 460 juta. Goodwill pihak pengakuisisi di mana 6 miliar 800 juta itu diambil 5 miliar 600 juta.
dibagi 1.200.000.000 juta. Goodwill non pengendali sama dengan 260 juta. Dalam kasus ini, goodwill yang terdapat dalam akuisisi terbagi antara pengakuisisi dan kepentingan non pengendali karena harga akuisisi kepentingan non pengendali itu lebih tinggi dari nilai wajar kekayaan yang diakuisisi. Di sini 20% dikali 7 miliar. Sementara harga akuisisi induk lebih tinggi dari nilai wajar yang dimiliki 80% dikali 7 miliar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.